Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita saat ini adalah kita akan coba bahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data ya. Baik, beberapa ukuran pemusatan dan penyebaran data itu diantaranya adalah modus, median, kuartil, dan min tentunya atau nilai rata-rata. Jadi modus itu adalah dulu di SMA juga pernah dibahas ya, jadi saya mungkin tidak terlalu detail, tapi di beberapa titik nanti kita coba lebih mendalam. Modus itu nilai pengamatan yang paling sering muncul, kemudian median itu nilai pengamatan yang tengah-tengah dari data yang terurut. Kuartil nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian min itu adalah pusat massa, sehingga simpangan kiri dan simpangan kanan itu sama besar. Baik, yang pertama adalah modus. Contohnya adalah misalnya diketahui data nilai statistik tahun 2009 sebagai berikut, itu 6897899, maka contohnya adalah dari data ini yang terbanyak adalah 9. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Kemudian median. Nah, sebelumnya kita sudah bisa mencari nilai median menggunakan diagram Stimleaf. Sekarang ini biasanya yang dulu di SMA diajarkan ya. Jadi kita mencari data, kemudian datanya diurutkan. Misalnya ada data, jangan lupa pertama kita urutkan dulu. Kemudian setelah terurut, baru kita cari posisi median. Jadi ini median itu adalah mencari posisinya, bukan langsung kepada nyari nilainya. Karena dia adalah mencari nilai tengah. Nilai tengah itu adalah posisi. Jadi posisinya kalau datanya data ganjil, maka rumusnya adalah N+1 dibagi 2. Datanya itu ada 7, sehingga 7 tambah 1 itu 8, dibagi 2 itu sama dengan 4. Artinya posisi keempat. Posisi keempat itu adalah 8, sehingga nilai mediannya adalah 8. Kemudian ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang berikutnya adalah penyebaran. Itu bisa antara range, interquartile range, dan ragam ya. Nanti kita coba bahas. Yang pertama adalah kuartil. Nah, kuartil itu apa sih? Yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data itu diurutkan. Jadi yang kita cari adalah posisi kuartil di 1/4, setengah, kemudian 3/4. Jadi contohnya misalnya ini, kita tengahnya itu adalah Q2. Q2 itu berarti sama persis dengan nilai median. Kemudian sebelah kirinya itu Q1 dan sebelah kanannya itu nanti Q2. Misalnya kita punya data 2897899. Kemudian kita urutkan. Berapakah Q1, Q2, dan Q3-nya? Kita bisa juga menggunakan cara langsung ya. Jadi titik tengah dari data ini adalah 8. Ini. Karena ke kirinya menjadi 3, ke kanannya juga 3. Dia pas di tengah-tengah, sehingga ini Q2. Kemudian dari sini, ini tengah-tengahnya jadi Q1, dan ini menjadi Q3. Kalau menggunakan rumus, kira-kira ini hasilnya. Jadi kita mencari posisinya, rumusnya 1/4 N+1. Posisi kedua itu Q1. Kemudian mencari Q2-nya, ini rumusnya. Nah, dari
apa namanya? Setelah kita menentukan Q1, Q2, dan Q3, kita juga bisa membuat diagram namanya diagram box plot. Apa fungsi diagram ini? Diagram ini adalah kita bisa tahu untuk sebaran datanya. Jadi setelah kita melihat kotak saja ini, itu langsung ketahuan bahwa data itu mengumpul atau menyebar. Data yang bagus itu yang mengumpul atau yang menyebar. Tentu saja tergantung nanti risetnya. Tetapi secara umum biasanya data yang mengumpul itu menunjukkan bahwa kemiripan data itu kalau menyebar berarti datanya tidak terlalu mirip sehingga dia simpangannya itu menjadi besar. Di sini untuk menentukan diagram box plot kita harus mengetahui nilai Q1, Q2, dan Q3. Setelah kita tahu Q1, Q2, Q3 maka kita harus mencari tahu juga batas bawah 1, batas bawah 2, kemudian batas atas 1 dan batas atas 2. Kalau ada data di antara batas bawah 1 dan batas bawah 2 atau batas atas 1 antara batas atas 1 sampai batas atas 2, maka itu disebut dengan data pencilan. Kalau ada data yang lebih kecil dari batas bawah 2 atau lebih besar dari batas atas 2, itu disebut dengan data ekstrim. Nah, ini cara mencari nilai batas atas 1, batas atas 2, batas bawah 1, batas bawah 2. Kita bisa coba membuat diagram box plot. Ini pakai data yang sebelumnya. Jadi data yang ini. Jadi datanya itu ini. Kita coba ya. Pakai data ini. Ini biar tidak tumpang tindih saya hapus sebagian. Atau saya simpan di sini saja. Oke. Kemudian Q-nya, Q1, Q2, Q3-nya juga sudah diketahui. Jadi Q1-nya itu sama dengan 7. Q2-nya 8. Dan Q3-nya 9. Sehingga kita tinggal buat masukkan ke sini sama dengan Q3-nya itu adalah 9 ditambah 3/2 dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan ini langsung saja ya. Q3-nya itu 9 dikurangi 7. Sehingga hasilnya adalah 9 dikurangi 7 itu 2. 2 dikali 3/2 itu 3. Sehingga ini jumlahnya menjadi 12. Sedangkan yang ini 9 ditambah 3 dikali 9 dikurangi 7. Itu hasilnya adalah 15. Karena 9 dikurangi 7 itu 2, 2 kali 3 itu 6, 6 ditambah 9, 15. Kemudian menentukan batas bawah 1. Batas Q1-nya itu adalah 7 dikurangi yang atas ya, ini nih. Dia sama dengan yang ini. Saya copy saja biar sehingga hasilnya adalah
9 dikurangi 7 itu 2, 2 dikali 3 per 2 itu 3, sehingga 7 dikurangi 3 itu adalah 4. Sorry, 4. Adapun yang ini 7 dikurangi yang ini. Jawabannya adalah 1. Setelah itu berarti kita di sini mediannya atau Q2-nya. Q2-nya itu adalah 8. Q1-nya itu 7. Q3-nya 9. Batas bawah satunya itu adalah 4. Dan batas bawah 2-nya 1. Batas atas satunya itu adalah 12. Batas atas 2-nya itu 15. Sehingga kita sudah selesai membuat diagram box plot. Nah, dari data ini, apakah ada data pencilan? Apa sih sebenarnya pencilan itu? Pencilan itu data yang jauh dari rata-ratanya. Jadi kalau misalnya begini, kalau saya misalnya punya rata-rata nilai mahasiswa itu misalnya ya 3, 4, 5, ada satu orang nilainya 10, nah itu disebut pencilan. Atau terbalik, misalnya rata-rata nilai mahasiswanya itu 7, 8, 9, tapi satu orang bisa nilainya 2, nah itu disebut juga dengan pencilan. Nah, adakah data di antara 1 sampai 4, di antara batas bawah 1 sampai batas bawah 2, atau batas atas 1 sampai batas atas 2? Kalau ada, berarti itu masuk data pencilan. Jadi kita cek ini datanya. Ini ternyata dia ada 1, itu 2 ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dia sendiri hanya jauh dari yang lain. Yang lainnya itu 8, 7, 9, sedangkan dia sendiri itu 2. Maka ini disebut dengan data pencilan. Nah, nanti di dalam kita mengolah data ini penting kita mengetahui data pencilannya. Sehingga data ini tidak mengganggu dari nanti keputusan, pengambilan keputusan. Baik, saya kira itu cara membuat diagram box plot. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang nilai rata-rata. Dulu di SMA mungkin sudah belajar tentang nilai rata-rata ya. Cara mencari nilai rata-rata. Sekarang kita akan coba lebih memperdalam itu tentang mencari nilai rata-rata. Sekarang kita kenalan dulu dengan simbol-simbolnya. Jadi rata-rata kita bedakan datanya menjadi 2 yang berasal dari populasi atau berasal dari sampel. Kalau datanya berasal dari populasi, simbol rata-rata itu mu. Nah, dia bentuknya seperti huruf M tapi ujung-ujungnya itu ketemu ya. Jadi dia ini simbolnya itu mu. Jadi kalau kita cari di simbol itu akan ketemu model atau simbol seperti ini. Nah, ini kita bacanya mu. Jadi mu sama dengan sigma xi di mana i-nya itu 1 sampai n dibagi n. Kalau datanya data sampel, simbolnya adalah x bar. Jadi x bar sama dengan sigma xi di mana i-nya itu 1 sampai n dibagi n. Kemudian wilayah atau range, itu rumusnya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. CHK atau jarak antar kuartil atau interquartile range, itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Kemudian yang berikutnya ragam atau varian. Apa sih ragam atau varian? Ragam atau varian itu adalah sebenarnya selisih setiap data dengan nilai tengahnya. Maka rumusnya dia menjadi seperti ini. Kita kenalan dulu dengan simbol-simbolnya. Kalau data atau ragam populasi itu, ragam berasal dari data populasi. Simbolnya adalah sigma kuadrat. Nah, ini mirip-mirip dengan yang
yang seperti ini ya, yang kayak huruf. Nah, ini juga dibacanya sigma. Apa bedanya sigma yang ini dengan yang ini? Dua-duanya sama-sama sigma. Seperti halnya kalau kita di dalam bahasa Indonesia itu ada huruf A besar, A kecil. Nah, ini yang seperti ini A besarnya, ini A kecilnya. Tapi ini untuk notasi untuk sigma. Jadi ragam populasi rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan sigma XI. Nah, I-nya itu 1 sampai N dikurangi mu, kemudian dikuadratkan dibagi N. N-nya itu data populasinya. Kemudian kalau ragam sampel, simbolnya adalah S kuadrat. Sehingga S kuadrat sama dengan sigma XI, di mana I-nya I1 sampai N dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Jadi rumusnya agak berbeda antara ragam populasi dengan ragam sampel. Kalau ragam populasi, N-nya tidak dikurangi 1, kalau sampel dikurangi 1. Kurangi satunya itu adalah dikenal sebagai faktor koreksi. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi. Ini kita rumusnya adalah sebenarnya adalah akar dari ragam itu. Jadi kalau standar deviasi populasi itu sigma saja, berarti hasil ini nanti tinggal diakarkan selesai. Kemudian kalau ragam di data sampel, nah, maka dia menjadi rumusnya S. Sehingga tinggal nanti diakarkan juga hasilnya sama. Kita coba latihan ya. Misalnya kita punya data ini, yang ini saya coba tutup terlebih dahulu, nanti kita bisa untuk kita sekarang coba data yang atas. Misalnya kita punya data. Nah, ini data populasi apa data sampel. Nah, kita asumsikan aja misalnya ini adalah data sampel ya. Karena datanya terlalu sedikit. Yang pertama kita nyari rata-rata. Nah, ini rata-rata, saya copy saja rumusnya. Ini soalnya saya perkecil saja ya. Oke. Wah, ini nggak ke bawah ya rumusnya. Baik, kira-kira cara kerjanya itu sebenarnya lebih mudah menggunakan Excel ya. Saya coba. Meskipun di dalam Excel itu ada rumus langsungnya, tapi kita coba pelajari yang berprosesnya. Saya coba copy datanya ke Excel. Ini kalau kita mau pindahkan data dari teks ke Excel, caranya seperti ini. Data, text to column. Dan kita di sini ada pilihannya mau karakter atau berdasarkan ada pemisah. Biasanya kalau ini kan pemisahnya itu koma, itu jauh lebih mudah. Ini akan memotong-motong sendiri. Kalau sudah, kemudian klik finish. Maka dia secara otomatis nanti akan menjadi, kita samakan ukuran hurufnya. Biar oke, kita pindahkan susunannya menjadi seperti ini. Kita transpose. Biar enak kelihatannya. Ini X, I, kemudian
di dalam rumus tadi rata-rata itu adalah, masih ingat bahwa ini rumusnya. X bar sama dengan sigma XI, di mana I-nya 1 sampai N dibagi N. Nah, ini XI itu adalah setiap data ini. Jadi kalau kita mau buat dalam bentuk mendaftar ya, maka dia rumusnya adalah sama dengan X bar sama dengan 60 ditambah 70 ditambah dan seterusnya sampai terakhir datanya adalah 50. Baru kemudian dibagi oleh N. Nah, N-nya itu jumlah datanya ada 10. Berarti dia 10. Jadi datanya ada 10. Nah, kalau pakai Excel kita bisa langsung ya. Jadi ini jumlahnya itu sama dengan sum itu langsung ini. Maka rata-ratanya sama dengan ini dibagi 10. Sebenarnya Excel juga sudah menyediakan ya pakai rumus namanya average, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi tinggal kita average, kemudian kita blok hasilnya sama manual atau ini juga ya memang dia harus sama. Kemudian ini nilai rata-rata kita sudah bisa. Kemudian sekarang kita coba nyari nilai ragam atau varian. Oke, ragam atau varian. Saya coba copy rumusnya. Dia tidak mau. Tapi kira-kira rumusnya itu ya ada di PowerPoint tadi. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar. Ini itu 1 sampai N, kemudian dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Jadi cara mencari kalau perhitungan manual, maka XI dikurangi X bar. Saya nyari X bar, simbol X bar-nya. Mungkin saya belum ketemu ya, nanti kita bisa cari. Kemudian yang ini berarti sama dengan setiap data ini, jadi XI dikurangi X bar. Dikurangi X bar. X bar-nya itu adalah ini. Nah, karena untuk yang lainnya itu X bar-nya itu tetap, maka kita kasih tanda seperti ini biar dia tidak berubah. Nah, kita kunci. Jadi 60 dikurangi 72 itu nilainya negatif 12. Yang lainnya tinggal kita copy saja. Kemudian berapa ini jumlahnya? Jadi jumlahnya adalah harus 0. Jadi, kalau jawabannya tidak 0, nah udah pasti salah. Kemudian yang diminta adalah di dalam mencari varian itu adalah kuadrat. Jadi XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, maka tinggal yang sama dengan yang ini tinggal dikuadratkan pangkat 2 atau bisa pakai rumus SKRT gitu ya. Yang nyamannya saja pakai yang mana biasanya. Kemudian kita copy saja, kemudian kita jumlahkan sehingga kita peroleh sigma XI dikurangi X bar itu adalah 1560. Nah, S kuadrat itu rumusnya
sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Berarti tinggal 1560 dibagi N-1. Berarti 10 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Dibagi 9. 173,33. Ini nilai S kuadrat atau varian atau ragam ya. Nah, bagaimana dengan simpangan bakunya? Simpangan bakunya, maka dia tinggal diakarkan saja. Jadi akar dari ragam itu. Jadi misalnya akar dari 173,33. Silakan teman-teman pakai rumusnya SQRT. 13, sekian. Berapa angka minimal desimalnya? Sebaiknya minimal nilai desimal itu adalah minimal sekali 2. Paling tidak 2 atau 3 lah. Baik, saya kira itu materi kita hari ini. Untuk nanti lebih lancarnya silahkan dicoba latihan yang berikutnya ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.